Halo, jumpa lagi dengan Nona Nova di sini. Apa kabar kalian semua, teman-teman BMI dimanapun Anda berada? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Dan saat ini saya akan membuat konten bagaimana saya menjadi seorang TKW ya. Pengalaman pertama menjadi seorang TKW di negeri Singapura. Singkat cerita, bulan Agustus, bukan bulan Agustus ya, karena bulan Agustus 2010 itu saya terbang ke Singapura. 2 bulan sebelumnya ya, saya mendaftarkan diri ke PT Yonasindo, tepatnya itu di Tangerang kalau nggak salah ya. Jadi mungkin ada teman-teman BMI yang dari PT Yonasindo, salam kenal. Jadi di PT Yonasindo itu adalah PT pertama saya, PT tempat training pertama saya menjadi seorang TKW. Oke. Dan di sana saya menjalani 2 bulan training. 2 bulan training ya, teman-teman tahu lah ya PT itu seperti apa. Dari yang makannya antri, mandinya antri, dan segala macam yang harus piket bergantian. Ya, suka dukanya di training center itu ya teman-teman BMI tahu lah ya. Jadi saya menunggu selama 2 bulan di training center itu, dan visa saya turun bulan Agustus 2010. Saya terbang ke negeri Singapura. Jadi itu pengalaman pertama saya menjadi seorang TKW di negeri Singapura ya. Mungkin ada teman-teman BMI yang seangkatan 2010. Jadi pengalaman pertama, saya tidak tahu akan apa yang terjadi di sana. Saya hanya bisa berdoa saja semoga semuanya baik-baik. Jadi karena pengalaman pertama saya menjadi seorang TKW di negeri orang itu, naik pesawat. Setelah sampai di bandara, saya menunggu teman-teman yang lain sudah dijemput oleh agennya. Jadi tinggal saya, nama saya mana semuanya. Saya cari-cari kok nama saya tidak ada. Kapan saya dijemput ini? Mungkin ada sekitar 1 jam ya, baru saya lihat yang memegang papan nama. Dia bilang, sir. Langsung, oh oke, come here. Jadi saya langsung dijemput agent, dan saya pikir saya langsung ke kantor agent ya untuk menaruh barang dan segala macam. Ternyata tidak. Jadi langsung diambil untuk medical. Jadi memang di Singapura itu sangat ketat ya untuk mengambil mempekerjakan seorang TKW. Medical, terus lanjut lagi tes ujian bahasa Inggris ya, seperti di sekolah ya, mengisi soal bahasa Inggris. Hari itu juga dites, hari itu juga menunggu hasil apakah para TKW itu lulus atau tidak. Jadi bagi yang tidak lulus, saya mendengar berita bagi yang tidak lulus itu akan dikirim lagi ke Batam. Waduh, saya tidak ingin kejadian untuk tinggal di tempat training itu mau terjadi lagi ya. Saya sudah cukup saya mengalaminya itu di Jakarta. Saya tidak ingin mengalaminya lagi di Batam. Jadi teman-teman, saya hanya bisa berdoa semoga Tuhan melancarkan semua rencana saya. Dan puji Tuhan, tes bahasa Inggris saya lulus, dan saya tinggal menunggu hasil medical saya. Dan puji Tuhan juga hasil medical saya itu oke, tidak ada penyakit yang membahayakan. Jadi saya lulus, dan saya menunggu untuk dijemput majikan. Beberapa hari kemudian majikan saya datang ke kantor, saya dijemput. Jadi saya pikir karena di job saya itu jaga nenek ya, tapi yang datang jemput saya itu saya tidak tahu kalau itu mungkin saya pikir yang menjemput saya itulah bos saya. Jadi mereka bawa ke rumahnya, dan mereka bilang ibu mereka ada di India, belum pulang. Jadi untuk sementara waktu saya bekerja di rumah mereka sambil menunggu ibunya pulang dari India. Dan singkat cerita, setelah ibunya pulang ke India, saya dipindahkan karena rumah anak mereka itu di Bedok, dan saya dipindahkan ke Changi Village, tepatnya di belakang airport Changi ya. Ya, jadi rumah ibunya di sana.
Mungkin teman-teman yang kerja di Singapura mungkin ada yang tempat kerjanya di Changi Village atau di Bedok. Jadi saya dibawa anaknya ke rumah ibunya karena ibunya sudah kembali dari India, dan di sanalah saya merawat ibunya. Jadi merawat nenek itu tidak semudah yang kita bayangkan ya. Merawat mereka itu seperti merawat anak kecil yang kita harus mengerti apa yang mereka mau. Jadi memang betul-betul dibutuhkan kerja keras, kesabaran untuk merawat mereka. Tapi puji Tuhan, karena waktu saya kerja di Singapura itu 6 bulan potongan ya, 6 bulan apa 7 bulan potongan, tapi saya bisa melewatinya dan saya bisa membayar membayar utang saya di agen. Dan kalau di Singapura itu kan 1 tahun kita 1 kali medikal ya, tiap tahun kita medikal. Jadi kita harus pergi medikal sendiri. Jadi agen memberikan alamat ke majikan dan majikan menyuruh kita pergi sendiri ya, tidak diantar ya, harus mandiri. Jadi teman-teman yang ingin kerja di luar negeri itu harus mandiri ya, harus bisa mandiri, terutama juga harus bisa berkomunikasi. Dan kemudian saya pergi ke tempat medikal, harus tanya sini di mana alamatnya, aduh pokoknya pusing ya. Untung saya tidak malu-malu untuk malu bertanya sesat di jalan. Jadi seperti itu ya kerja di Singapura, dan puji Tuhan saya bisa menjalani pekerjaan saya, merawat orang tua mereka dengan baik. Dan tapi selama saya kerja di Singapura itu saya tidak pernah libur. Jadi 2 tahun itu saya tidak pernah libur, tidak sama seperti di Hong Kong ya, kita bisa tiap minggu bisa off day, bisa bertemu dengan teman-teman, bisa keliling jalan-jalan, makan di mana tempat yang enak ya seperti sekarang ini. Tapi kalau di Singapura itu mungkin tidak semuanya ya, mungkin tidak semua TKW, tapi saya selama 2 tahun kerja dengan mereka itu tidak pernah sama sekali libur. Mungkin waktu perjanjian itu memang saya tidak ada libur ya, jadi mereka tidak mengizinkan saya untuk libur. Dan takutnya juga waktu mereka takutnya kejadian yang sama terulang ya, karena sebelumnya mereka punya maid juga, mereka memberikan libur tapi liburnya itu tidak dipergunakan dengan baik. Jadi mereka tidak mau itu terulang lagi kepada saya ya. Jadi saya itu dibayar full dari, pokoknya 1 bulan itu gaji saya full ya, termasuk lembur itu, hari Minggu itu. Jadi singkat cerita, selama 2 tahun itu saya karena tidak ada teman untuk berkomunikasi, dan juga tidak pokoknya untuk waktu untuk liburan itu tidak ada ya, seperti yang saya alami di Hong Kong ini. Jadi tidak ada refreshing buat saya. Jadi itu yang membuat saya untuk rindu untuk kembali lagi ke Indonesia, terutama rindu kepada orang tua. Dan saya bilang ke majikan, saya tidak ingin lagi renew, saya akan kembali ke Indonesia. Dan majikan bilang, oke, kalau kamu ingin kembali ke Indonesia, kami akan kasih kamu nomor, jadi kamu bisa nanti kalau kamu ingin lagi ke sini, ingin bekerja lagi, jadi kamu tinggal hubungi kita. Jadi memang mereka itu sangat baik sekali ya. Puji Tuhan, saya diberikan majikan yang sangat baik, sangat mengerti ya. Hanya saja emaknya yang error ya. Tapi puji Tuhan saya bisa merawat ibunya selama 2 tahun penuh. Dan anak-anaknya juga sangat berterima kasih kepada saya bahwa saya bisa menjalani merawat ibunya dan juga menjalani kontrak dengan baik. Dan bonusnya sebelum saya kembali itu, karena selama 2 tahun itu teman-teman, saya tidak memegang HP yang namanya HP itu. Jadi saya kalau hubungi keluarga di Indonesia itu saya membeli chat. Mungkin teman-teman di Singapura tahu ya, kartu itu chat ya namanya ya, cacat lah. Jadi itu hemat, saya bisa 3 kali pakai untuk menghubungi keluarga saya yang ada di Indonesia. Jadi saya tidak memegang HP ya. HP saya tinggal di training center karena tidak boleh dibawa. Dan
pas saya menyelesaikan kontrak 2 tahun bulan Agustus 2012, sebelum saya pulang, saya diberitahu oleh anaknya, Nova, kamu mau minta hadiah apa dari saya sebelum kamu kembali ke Indonesia, apa saja. Jadi waktu itu tahun 2012 kan lagi rame-rame HP BlackBerry kan di Indonesia. Jadi saya bilang, saya mau, kakak mau belikan saya HP BlackBerry. Jadi besoknya itu anaknya itu langsung bawa HP itu, dan HP-nya itu sudah disetting semuanya ya. Jadi bilang, ini HP yang kamu minta, kamu coba, kamu cek. Dan wah, ternyata anaknya sangat baik ya, sangat memperhatikan saya, dan anak-anak yang lain juga. Ada yang memberikan emas, ada yang memberikan baju, segala macam, dan ucapan terima kasih mereka karena saya sudah merawat orang tua mereka. Jadi itulah pengalaman pertama saya menjadi seorang TKW di negeri Singapura. Mungkin jadi teman-teman yang lagi dalam perjuangan, mungkin ya, yang ada di Singapura, yang ada di Hong Kong, yang ada di Taiwan, dimanapun itu, tetap semangat, tetap berpikir positif, dan juga tetap membawa nama baik Indonesia, nama baik keluarga, dan tetap semangat ya. Sampai di sini dulu vlog saya. Buat teman-teman yang suka vlog saya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye bye, sampai jumpa di vlog saya selanjutnya.